yang baik. Halo, halo. Hari ini Ustazah mau ngajak teman-teman membuat kesepakatan. Kesepakatan. Gak apa-apa. Iya. Kesepakatan. Lihat. Kesepakatan di kelas kita masih ingat tidak kemarin? Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan? Kira-kira sabar menunggu giliran pinter. Kenapa kok teman-teman harus sabar? Soalnya kalau mainannya berebut nanti jadinya rusak. Maaf, yang seperti itu berarti nanti ketahuan Pak Polisi. Hati-hati loh. Yang seperti itu nanti ketahuan Pak Polisi. Mbak Naima juga sama ketahuan Pak Polisi nanti. Ayo duduk aja makanya. Oke, duduk. Mbak Caca duduk. Kalau seperti itu ketahuan Pak Polisi. Enggak ada view. Halo, halo. Siapa yang masih ingat kesepakatan kemarin lagi teman-teman? Sayang teman, kenapa kok harus sayang teman? Oh enggak. Oh nanti biar nggak ada yang menangis ya teman-teman ya, makanya harus sayang teman. Maaf, apakah Mas Alta sama Mas Rafa itu sayang teman? Tidak, berarti kalau minta maaf dulu. Oke, selanjutnya pinter berbagi makanan. Kenapa harus berbagi teman-teman? Oh biar nggak pelit-pelit. Oke, selanjutnya masih ingat tidak? Membereskan mainan pada tempatnya, artinya tanggung jawab. Pinter. Yang terakhir kemarin apa teman-teman? Buang sampah pada tempatnya. Oh, siapa yang setuju dengan kesepakatan kita? Oke, setuju teman-teman? Yuk kita baca bersama-sama. Sabar menunggu giliran. Sayang teman. Membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Berbagi. Siap teman-teman? Setuju teman-teman? Terima kasih. Besok kalau ada yang melanggar berarti apa yang dilakukan? Kalau nggak mau sabar menunggu giliran bagaimana? Hah? Tanggung jawab. Oh harus tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab gimana? Bukan dimarahin, tapi diperbaiki, tidak diulangi lagi. Oke. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puindi rono puindi rono puindi. Oh, terima kasih khusus yang saya hormati dan saya cintai juga teman-teman seperjuangan sertifikasi sehat-sehat selalu gitu. Terima kasih alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ibu-ibu semuanya meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya sedikit. Terima kasih juga atas kesempatannya. Berhubung saya di sini ada tugas ceritanya Bu, tugas dari belajar untuk menjadi guru penggerak. Katanya kan kayak Bu Silvi itu sudah jadi guru penggerak ya. Kalau saya itu masih calon guru penggerak. Jadi saya menyampaikan biar bukan saya saja yang bergerak, tapi juga saya juga menggerakkan. Nah ini salah satu aksi nyata saya untuk menggerakkan guru-guru di Kecamatan Bandungan seperti itu deh. Tapi sebelumnya mungkin kalau mungkin ada dari materi saya ini ada yang kurang atau mungkin keliru nanti bisa ditambah, apalagi di sini kan sudah ada guru penggerak yaitu Bu Silvi, gitu juga dengan Bu Tika. Nanti kan mungkin bisa ditambah lagi atau mungkin bahkan Bu Kepala Sekolah ini kan banyak mungkin sebenarnya
ada pembaruan saja sedikit. Mungkin seperti itu ya. Nggih. Terima kasih banyak. Lanjut ya, saya langsung saja. Ini aksi nyata saya atau tugas diseminasi budaya positif. Ini saya dari Asalan. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Sebenarnya calon guru penggerak itu masih belajar Bu. Jadi sebenarnya saya tidak menggurui, tapi hanya disuruh berbagi seperti itu aja yuk. Oke, saya lanjut. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semuanya bu guru kan? Bukan. Semuanya bu guru. Coba saya mau tanya dulu, apakah Anda ingin jadi guru yang hebat? Semuanya ini. Apakah sudah jadi guru yang hebat? Masa Bu kayaknya sudah hebat semuanya. Kayaknya sudah hebat ya Bu. Belum ya? Oke. Berarti nggak bisa jawab pertanyaan ini Bu. Bagaimana caranya menjadi guru yang hebat? Mungkin walaupun tadi kan katanya Ibu belum jadi guru yang hebat. Nah sebenarnya caranya menjadi guru yang hebat itu yang seperti apa sih Bu? Mungkin ada yang mau jawab, 1 atau 2? Oh bareng-bareng gimana Bu? Kira-kira kalau mau jadi guru yang hebat itu bagaimana? Khusus mungkin? Yang bisa memberi contoh sama murid. Oh bisa memberi contoh kepada muridnya. Apa Bu? Memberi contoh yang baik. Mungkin ada yang lain? Oh selalu terus belajar. Kayaknya ini hebat semuanya loh. Apa Bu? Ya, oke. Nanti akan saya jawab. Ini salah satu cara guru kalau jadi guru yang hebat itu harus seperti apa? Seperti itu ya Bu ya. Saya lanjutkan. Seorang guru yang hebat atau baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama itu di atas ada disiplin positif, ada mengenal motivasi perilaku manusia, yang ketiga yaitu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat yaitu ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima yaitu ada posisi kontrol, yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Mungkin dari semuanya ini itu yang masih langka atau yang belum pernah. Belum. Oh segitiga restitusi ini ya. Kalau dari disiplin positif pasti tahu, motivasi perilaku manusia pastilah tahu, keyakinan sekolah atau kelas pasti sudah mengerjakan dan sudah tahu. Kalau kebutuhan dasar manusia pasti sudah tahu karena kita manusia ya Bu. Pasti tahu. Terus ada posisi kontrol dan yang paling belum pernah didengar segitiga restitusi itu sama Bu. Saya waktu pertama kali di pembelajaran modul ini juga saya yang baru tahu yaitu segitiga restitusi. Namun alangkah baiknya saya ulas kembali dari awal beberapa aja ya. Oke, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Di mana yang tadi budaya positif tadi yang terdiri dari disiplin positif dan lain-lain yang di awal tadi itu fungsinya yaitu untuk membiasakan anak untuk lebih mandiri, untuk lebih bertanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Saya lanjutkan. Nah ini mulai dari disiplin positif yang pertama. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini saya keliru nantinya sedikit. Tidak apa-apa. Jadi kalau disiplin positif pasti tahu ya, kita sebagai guru yang pertama harus belajar disiplin. Ayo disiplin. Sebenarnya kata disiplin sendiri itu
sangat luas Bu. Tapi di sini salah satunya itu untuk mengajarkan tentang tanggung jawab atau menumbuhkan kesadaran diri. Jadi bukan hanya apa ya, bukan hanya disuruh. Disiplin itu kan sebenarnya bukan hanya wah aku harap penghargaan sih, menjadi dulu kini untuk bintang. Atau biar kita itu sebenarnya menumbuhkan rasa disiplin itu dari diri anak sendiri seperti itu. Makanya ini salah satu materinya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, di mana disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan Bu, sebenarnya pembelajaran disiplin ini, materi ini itu fungsinya biar guru-guru tahu gimana toh caranya menerapkan disiplin kepada anak, tapi bukan gara-gara hukuman, bukan gara-gara apa itu ujian atau bahkan yang lainnya seperti itu. Ya kami memang sadar waktu itu kami pernah tanya Bu, gimana Bu apalagi anak-anak TK ya kalau nggak dimingi hadiah ataupun hukuman seperti itu ya, itu pun anak-anak belum mau apa ya, belum mau melakukan. Kalau anak-anak untuk disiplin berangkat sekolah pun itu ada apa? Ada Pak satu pautnya dengan orang tua. Pastinya seperti itu. Tidak selamanya anak-anak. Kadang anaknya yang sudah bangunnya pagi tapi orang tuanya masih terlambat. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi bisa jadi sebaliknya. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif ini, kalau untuk anak-anak TK waktu itu saya dikasih tahu sama gurunya, guru penggerak saya, maksudnya itu dibiasakan saja dulu, anak-anak dibiasakan karena ini kan tahap awal, fasenya juga fase awal, maka memang anak TK itu butuh pembiasaan dulu, banyak maafnya ini ya dulu. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Oke, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu eksternal sama internal. Yang tadi ya, dengan adanya kita menerapkan disiplin harus berangkat tepat waktu, itu ada dua sebabnya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya jelaskan, bisa jadi dia berangkat sekolah tepat waktu gara-gara dapat bintang, biar tidak dimarahin orang tua, biar tidak dimarahin guru. Itu salah satu motivasi eksternalnya. Salah satunya juga mendapatkan imbalan atau penghargaan. Begitu juga ada, nah ini motivasi internal itu yang apa ya, benar-benar pengen digerakkan, nilai-nilai yang mereka percaya atau menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Nah, mungkin dengan adanya pembiasaan ini, khususnya guru-guru TK ya, kalau SD, SMP, SMA itu kan mulai semuanya dari dirinya sendiri. Tapi kalau khusus anak-anak itu kan berawal dari pembiasaan. Nah, menurut saya itu dengan adanya pembiasaan dari guru-guru yang mulai, mungkin dari guru kita sendiri, berangkat tepat waktu, berbicara yang baik, selalu sopan santun, itu mungkin nanti akan ditiru sama anak-anak kita, khususnya anak-anak usia dini. Nah, fungsinya motivasi internal itu biar apa ya, pembiasaan itu melekat, jadi dia tidak akan apa sepaneng sama biar nanti biar dapat bintang, biar nanti tidak dapat hukuman, biar hilang semuanya itu. Fungsi apa internalnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira contoh dari keyakinan kelas itu seperti apa Bu? Ada yang tahu mungkin? Sebenarnya sudah melakukan semuanya loh. Ada yang tahu? Keyakinan kelas ini apa-apa diri ya? Percaya diri seperti itu. Iya benar. Apa? Percaya diri. Percaya diri bisa. Apalagi? Itu untuk murid atau? Ini untuk murid. Untuk murid di sekolah maupun di kelas. Berarti yakin sekolah. Peraturan yang dibuat bersama. Peraturan yang dibuat bersama antara guru dan anak. Oke, terima kasih Bu Silvi. Ya. Kesepakatan kelas, benar sekali. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu
sama seperti kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bu ya. Benar tadi yang disampaikan sama Bu Silvi, keyakinan kelas itu adalah pertanyaan-pertanyaan positif yang pernyataan positif yang dibuat oleh siswa untuk guru, siswa dan guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini dapat membantu siswa mengembangkan disiplin diri, rasa hormat, dan tanggung jawab. Ini seperti peraturan yang ada di kelas itu loh Bu. Kan yang pertama kan kalau sebelum bermain harus tanggung jawab, harus berbagi mainan, sayang teman, itu salah satunya namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari keyakinan kelas ini antara lain yang pertama yaitu lebih rinci, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, biasanya kan ditempel ya Bu ya, ditempel ada sayang teman, terus tanggung jawab, itu kan biasanya ditempel ya. Ada yang sudah ditempel, ada yang belum boleh, yang belum melakukan ditempel boleh ditempel, yang belum juga boleh dibuat dulu. Itu namanya kesepakatan kelas. Lebih rinci saja, tidak usah panjang-panjang karena anak-anak kan nggak tahu, apalagi TKA dia belum bisa membaca. Mungkin kalau TKA bisa dikasih gambar gitu, nanti ada tulisannya. Terus yang kedua yaitu dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, kita kalau membuat peraturan nggak mungkin kan Bu di luar dari lingkup kelas atau lingkup sekolah. Contohnya seandainya harus tanggung jawab naik dalam berkendaraan, itu kan bukan peraturan yang dibuat di sekolahan, itu bisa dilakukan di jalan raya, contohnya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ada kan kita contohnya deh, saya sendiri kadang saya membuat peraturan kelas itu baru 5. Sayangnya dari 5 itu nggak ada yang sayang teman. Mungkin saat itu saya lupa katanya gitu kan. Nah, pada saat itu ada yang nakalin temannya, tapi saya tiba-tiba mengingatkan seperti ini, ayo teman-teman masih ingat gak kesepakatan kelas kita? Terus apa Bu? Nggak ada Bu, saya gitu kan. Nah, nanti bisa ditambah, oh dia lupa, ternyata waktu itu waktu kita buat ternyata ada yang masih kurang teman-teman, berarti kita tambahin ya gitu. Maksudnya bisa ditinjau lagi, bisa direvisi lagi, tidak harus sesuai apa yang sudah ditempel atau tidak harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Nanti kalau seandainya tidak ditinjau kembali, kalau nggak fleksibel, nanti kan peraturannya nggak ada kok Bu, dan kita lihatnya seperti itu ya. Sama juga seperti kita, peraturannya aja nggak ada, dan ngapain dipermasalahkan gitu aja kalau orang tua seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak sekarang. Selanjutnya, keyakinan kelas ini dilakukan dengan persetujuan bersama antara guru dan murid tentang aturan yang akan ditetapkan dan disepakati bersama agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Nah, kesepakatan kelas ini itu tujuannya intinya kalau kita membuat semuanya itu biar kelas kita kondusif. Salah satunya gitu, biar anak-anak tertib, ya kan Bu? Kelas kira-kira anak-anak bagaimana Bu? Ambiar. Iya, pasti akan ambiar ya. Kemana-mana, apalagi anak-anak kan jadi hari kanan, hari kiri gitu. Anak-anak SD, SMP saja kemarin teman-teman itu ya gitu Bu. Wah, nah itu kalau anak-anak SD, SMP itu kalau membuat kesepakatan lebih mudah ya Bu ya. Nah kalau anak-anak TK itu gimana Bu? Terus akhirnya gurunya bilang gini, ya sudah Bu, saya pasrah sama Bu guru TK, saya yakin Bu guru TK bisa, gitu katanya. Karena mungkin merasa lah, anak-anak SD aja kalau disuruh membuat kesepakatan aja ada yang masih tengok kanan, tengok kiri, ngomong-ngomong ke kanan, ngomong-ngomong ke kiri, apalagi anak-anak TK ya Bu. Nah, saya tambah lagi sebenarnya membuat kesepakatan kelas ini itu biasanya dilakukan di awal. Jadi kegiatan MPLS di MPLS itu, nah itu salah satunya bisa dimasukkan pembuatan keyakinan kelas bersama-sama seperti itu. Tapi kalau seandainya kok di MPLS belum, juga waktu kegiatan boleh dilakukan seperti itu Bu. Saya lanjutkan.
Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebenarnya dulu sudah bisa, cuman saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati kepada warga kelas. Jadi yang pertama diskusi dulu. Nah, ini gimana ya teman-teman ya, kalau ada yang berebut kita harusnya bagaimana ya? Gitu, bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Teman-teman, ini Ustazah punyanya mainnya cuma 3, berarti harus bagaimana ya? Nanti kan dengan adanya diskusi itu ada apa ya? Jawaban-jawaban dari anak atau memunculkan kata-kata dari anak. Dan nanti yang mengelola guru. Yang kedua yaitu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada kan kalau anak tidak boleh berebut bu, ya tidak boleh. Apalagi bu, tidak boleh. Oh tidak boleh pukul bu. Nah nanti dengan kalimat-kalimat itu diganti sama gurunya sendiri dengan kalimat yang lebih positif. Yang ketiga yaitu menanyakan peraturan-peraturan menjadi keyakinan kelas. Maksudnya ditanyakan lagi gimana, setuju nggak dengan peraturan yang kita buat saat ini? Kalau ada yang tidak setuju nanti dikasih kesempatan alasannya kenapa. Terus yang keempat yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nanti bisa diceritakan kenapa sih harus bertanggung jawab, kenapa sih harus disiplin, kenapa sih harus berbagi mainan, nanti bisa dijelaskan. Yang kelima yaitu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu seperti tadi. Untuk mengenai berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas itu ya seperti tadi ditanyakan lagi, terus ditinjau lagi, didiskusikan lagi. Mungkin kalau ada yang tidak setuju atau mungkin ada yang ditambah seperti itu dulu. Ya betul. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas atau dengan kata-kata yang simple, efektif dan mudah dipahami sama anak-anak. Ini di sini ada sopan, gambar saya di sini ada yang sedang bersalaman. Kalau yang seperti sekolah asalan bisa dikasih gambar yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, biar lebih jelas seperti itu gambarnya. Yang bawah, yang kedua itu ada tanggung jawab. Jadi setelah mainan itu berarti harus tanggung jawab, harus beres-beres. Yang ketiga yaitu bekerja sama. Ini kan bareng-bareng maksudnya ya, bergandeng itu, jadi bekerja sama, melakukannya bersama-sama. Nah, selain yang saya contohkan di sini Ibu, kira-kira apakah ibu-ibu semuanya kan pernah mencoba selain sopan, selain tanggung jawab, selain bekerja sama, kira-kira apa lagi Bu? Kan sayang teman. Apalagi Bu? Pasti kan sudah buat semuanya ya? Apa Bu? Itu tentang sikap atau apa ya? Berangkat sekolah tepat waktu. Itu tentang sikap. Kalau misalnya sopan, tanggung jawab. Ya, bisa Bu, kan kesepakatan kelas itu bisa tentang sikapnya, bisa tentang tanggung jawab anak-anaknya gitu. Kalau saya kemarin masih menerapkannya masih ditempel saja ya Bu ya, ditempel permanen maksudnya gitu. Harusnya kan ditempel permanen, terus dihias biar cantik lah, salah satunya untuk menghias kelas. Nah ini juga salah satu untuk biar bisa menghias kelas itu dengan keyakinan kelas gitu loh, bukan hanya ABC tapi salah satunya dengan keyakinan kelas ini, seperti itu. Banyak ya Bu ya, selain sopan, tanggung jawab, bekerja sama, pasti banyak lagi. Pastilah kita sudah hebat tapi sudah melakukan dan sudah tahu semuanya. Oke, saya lanjutkan. Di sini harus ice breaking Bu. Ice breakingnya mudah banget Bu. Buatlah kalimat dari kata terakhir temanmu. Nah, ini biar gak diam semuanya ya Bu. Maksudnya gini, saya membuat kalimat seperti ini. Saya suka makan. Jadi Bu Hamidah melanjutkan makan, membuat kalimat dari kata makan. Seperti itu. Bisa ya Bu? Bisa Bu? Baik, kok jadi saya saja Bu yang bersuara, jangan saya saja Bu. Mungkin harus tepuk semangat dulu ini. Mau tepuk semangat dulu
ini. Dia pada ngantuk ini loh katanya. Gimana? Mungkin ada yang mau bantu, sahabat ya? Disuruh di depan. Bu Lia, sudah Lia, bantu Bu Lia. Tepuk semangat. Semangat, waduh semangat itu. Ayo Bu Lia. Aku lihat. Ya. Oh, berdiri boleh. Biar nggak ngantuk Bu. Ya. Iya, semangat berdiri berdiri. Disini kan kita paling poin. Hah? Apa? Tak pikir. Lah kuwi kali-kali Bu. Aku cukup satu nanti. Ya Bu Lia. Naik rado. Loh, Bu Ika duduk aja. Yakin. Tepuk semangat. H-E-H-E. Hoa. Tak gentar. Ya. Tepuk semangat. H-E-H-E. Hoa. Tak gentar. Ya. Terima kasih Bulia. Gini satu. Oke, berarti kalau sudah tepuk semangat berarti sudah berhasil. Jadi bisa membuat kalimat dari kata terakhir namanya. Oke, siap Bu? Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Ayo semangat Bu. Oke, mulai dari kanan dulu atau dari kiri dulu? Kanan kiri dulu. Sini, kiri dulu. Oh, pingsut. Oh, mungkin dua kiri Bu, pingsut. Katanya disuruh pingsut. Oh, di sana. Bu Ika, berarti dari Bu Ika. Ya, Bu Ika bikin kalimat, nanti dilanjutkan yang sebelahnya, tapi sebelahnya melanjutkannya dengan kalimat terakhir Bu Ika. Seperti itu ya Bu Ika ya? Oke, mulai dari Bu Ika, biar semangat semuanya. Dari sini. Oh, Senin pagi saya mandi. Oke. Mandi yang bersih biar sehat. Mandi yang bersih biar sehat. Oke. Sehat. Sehat. Kata terakhir. Iya. Iya. Sehat badanku, sehat tubuhku. Tubuhku. Sekali lagi kita mau bertemu. Bertemu dengan happy bersama teman-teman di paguyuban sertifikasi. Kata aja diganti kata. Guru aja. Jenengan awalnya sekali hari ini. Ini sarapan. Makan. Tak syuting loh Ki. Ini kita lagi di rumah Vera. Iya. Vera baru saja memberikan informasi yang bagus untuk kita. Ya.
kita hari ini. Ini adalah anggota baru. Baru saja kita Cair lor, lek ngono. Sertifikasinya. Sertifikasinya semoga lancar. Amin. Lancar selalu guru-guru yang ada di sini semuanya. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Walaupun spontan ya. Alhamdulillah berarti sudah semangat ya. Sudah senyum semuanya. Sudah coba mau lihat dulu mana senyummu. Jangan sedih Bu, nanti jadi saya ikut sedih. Oke, saya lanjutkan ya Bu, karena sudah semangat. Saya lanjutkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Yaitu yang pertama ada bertahan hidup, jelas kita harus bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Kita kan butuh makan, itu butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Itu salah satu contoh apa kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap dianggaplah dalam suatu lembaga atau kelompok itu namanya penguasaan. Yang ketiga yaitu kebebasan, di mana anak-anak atau kita itu memiliki kebutuhan untuk bebas mandiri dalam hal melakukan kegiatan sendiri, memiliki pilihan, terus mencoba hal yang baru. Yang keempat yaitu kasih sayang. Semuanya butuh kasih sayang ya Bu. Pastinya dari dari suami-suaminya semuanya. Jadi semuanya. Bukan hanya suami Bu, teman-teman juga butuh. Semuanya kan butuh sayang sama orang tua, sama teman, sama anak-anak. Ya kan kita saling penyayang. Sayang itu tidak semuanya hal yang negatif itu ya Bu. Sebenarnya sayang itu banyak dan luas artinya. Maksudnya seperti itu. Bekerja sama itu tidak salah satunya kita saling kasih dan sayang. Yang terakhir yaitu butuh kesenangan. Salah satunya kita juga walaupun jadi guru butuh kesenangan dan Bu. Kira-kira kesenangannya ibu-ibu di sini apa salah satunya? Oh mancing, apa Bu? Shopping. Oh shopping. Apalagi Makan. Oh piknik, makan. Apa ya Kak? Oh, dapat duit. Jangan ya Bu. Secukupnya saja. Tapi di sini kalau belum kenyang boleh nambah lagi. Mungkin tertawa ini juga kebutuhan. Coba kalau kita terus ya Bu. Rasanya. Tapi jangan tertawa sendiri. Oke. Saya jadi sendiri Bu ini. Karena tertawa sendiri ya Bu. Terus humor kadang kan orang-orang ada guru atau apa itu orangnya humoris ya Bu. Nah itu juga mungkin itu salah satu kesenangannya dia. Mungkin kuliah juga punya kesenangan sendiri. Rebahan namanya Bu ya. Boleh. Mana kita kan senang Bu, rebahan itu kan mengenakan ya Bu. Semua orang itu butuh rebahan, atau istirahat maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu salah satunya itu ada 5 ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu guru membuat merasa bersalah. Guru menjadi teman, guru menjadi pemantau, dan yang terakhir yaitu guru menjadi manajer. Dari semua ini semuanya sudah tahu kah Bu? Jadi pengertian ini Monggo dijelaskan. Oh, mungkin dijelaskan. Biar kita lebih paham lagi. Oh, mono Sebenarnya sudah paham loh Bu. Ibu kan sok lali Bu. Oh, oke, ini contohnya saja. Nah, biar jelas bisa didengarkan ya video ini bersama-sama. Oh ya. Biar lebih jelas. Kadang kan saya masih kurang
guru hebat dalam penerapan disiplin psikologi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang berinstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali gurunya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Wes, 5 menit. Engko kok ben tapi mangko ono sing goyang-goyang, ono sing anu. Engko kok edit yo. Karen, Waduh. sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kalau itu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapus, menunjuk, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
menit lagi. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di sini dua ya. Berarti sini posisi teman. Dalam pertemuan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Terima kasih Nonton. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yo naren meneh. Iya, terus beli makan mie narennya. Gila, ngene mulur tok gitu. Heeh. Betul. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir Bu Narennya ini, Narennya kita terakhir. Naren. Naren. Naren, baik di sini, Mbak. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 5 Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kamu lebih pagi, Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi
lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana Bapak? Bagaimana Ibu-Ibu dari kelima posisi kontrol itu yang sudah disampaikan di video tersebut, kira-kira posisi kontrol yang manakah yang sudah diterapkan? Cindy, coba dijari dulu. Oh, kenal. Khusus. Teman, oh iya, teman. Sebagai pembuku Orang yang judulnya kapan sih ya Bu? Apalagi, apakah sudah pernah ada yang melakukan yang di posisi manajer, terutama dari guru penggerak ini? Sudah Bu? Sudah belum Bu? Posisi kontrol yang manajer? Sudah, oh sudah, hebat sekali. Saya ada lagi mungkin yang lain dari posisi kontrol manajer mungkin dalam menyelesaikan masalah itu, bahkan masalah kecil. Iya. Belum? Nah, ternyata Bu Silvi saja ini yang sudah ya. Saya saja Bu yang sudah belajar tapi masih sulit melakukannya. Jujur saja seperti itu. Jujur harusnya kan memang manajer ya. Bagusnya memang manajer, tapi ada kalanya memang kita masih di posisi tengah. Saya yakin ibu-ibu yang di sini semuanya pasti, karena kita semuanya guru TK, kita pasti menerapkan sebagai teman. Makanya seringnya kita melakukan di teman. Nah, kalau bisa nanti naik Bu dari teman bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Itu sebenarnya kalau manajer itu kan kayak kita ngasih pertanyaan terbuka. Nah, nanti dengan pertanyaan terbuka itu nanti akan sadar sendiri anak-anak kesalahan yang dia lakukan akan diutarakan sendiri. Nah, nanti dipancing lagi Bu, biar tahu lah, biar gak seperti itu tuh bagaimana gitu. Intinya kayak kita nggak perlu memberikan peraturan-peraturan, tapi yang penting kita bisa memancing gitu saja. Bisa memberikan pertanyaan terbuka yang mana tujuannya bisa menyelesaikan masalah sendiri, seperti itu. Mungkin dari 5 itu bisa ya Bu ya, selanjutnya setelah ini bisa jadi posisi manajer ya Bu. Insya Allah. Mungkin tadi narennya terlalu keras semuanya Bu ya. Tapi sebenarnya kita kalau manggil anak kan nggak seperti itu ya Bu, lebih kalem ya Bu. Naren gitu ya kayaknya. Itu walaupun awalnya kalem, nanti lama-lama agak naik dikit ya, nggak apa-apa. Yang penting belajar menjadi posisi manajer kan. Namanya belajar
tidak langsung dari atas, nanti kalau dari atas tiba-tiba turun mah sakit. Makanya dari bawah nanti turun naik ke atas, jadi lebih baik lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini mungkin sama ya Bu, kayak tadi ininya kata-kata yang bisa dilakukan. Nanti berbedanya saya kirim boleh Bu, biar nanti bisa dipelajari. Terus saya lanjut ya Bu. Oke, saya lanjut ke segitiga restitusi. Oke, saya lanjut ke segitiga restitusi. Ini yang mungkin merasa apa ya? Dulu pernah didengar gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya ini tuh sudah pernah dilakukan mungkin sama ibu-ibu yang ada di sini. Cuman kata-katanya itu ternyata itu tuh namanya segitiga restitusi seperti itu. Oke. Segitiga restitusi itu strategi yang diterapkan oleh guru untuk memperbaiki kesalahan anak sehingga anak bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dalam strategi ini, anak diajak untuk berdialog, untuk memecahkan masalah sehingga anak mampu menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Ini kayak tadi yang di posisi manajer Bu. Jadi ketika ada masalah di kelas atau di sekolah, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Tapi kalau kemarin itu ada diskusi, memang sebenarnya segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang besar. Kalau cuma masalah ada temennya nyenggol temennya terus jatuh, itu tidak harus menggunakan segitiga restitusi. Ini yang masalah-masalah besar saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dari segitiga restitusi ini itu ada tahapannya Bu. Nah, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan sama menstabilkan identitas. Yang pertama itu sebenarnya menanyakan identitas dulu. Nah, ini nanti juga saya kasih videonya lagi Bu, biar ibu-ibu yang di sini tuh biar jelas gimana sih caranya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, saya lanjut sih mendengarkan lagi ya Bu. Semangat ya Bu. Sekali lagi Bu, biar ibu-ibu yang di sini biar tambah hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Gosling. Tulungi kucing. Oh, mau orang ngembel-ngembel adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat itu posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir apa hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu juga? Enggak Pak. Sampai Pak di kemarin. Jadi keyakinan itu mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya harus menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengubah sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya Pak. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dalam berpikir untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Terus angkat juga. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengertinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami nilai kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tidak, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Terima kasih. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang bersedia. Selanjutnya, kita akan ilmu kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan ini dapat memberikan yang anut murid. Ya mungkin Satu, jangan sama tambah sebagai kendata. keluarga Bisa atau tambah kelas, ayo sama atau tambah percaya kendata. diri. 2. Nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita. 4. Kamu menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dari segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan menjadi ringan, maka tidak perlu dijalankan secara kesulitan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang makna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka proposal itu agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Berarti ini nanti dikirim semua tuh Bu? Dikirim semua. Iya, nanti Materi. Oke. Nanti saya share, mungkin kalau saya waktu penjelasan mungkin ada yang belum jelas bisa dilihat lagi, Iya. bisa didengarkan lagi. Iya. Ini sama ya Bu ya, ini sama yang seperti tadi itu menstabilkan identitas. Nanti bisa dilihat kata-kata yang digunakan bisa apa? Disampaikan kepada anak-anak. Terus ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini ibu-ibu itu sudah pernah melakukan, cuman kadang bisa jadi langkahnya terbolak-balik seperti itu. Mungkin Bu Silvi mau menceritakan prakteknya yang pernah melakukan apa? Segitiga restitusi di sekolahnya, Bu? Boleh. Sebelum saya ceritakan sebentar ya Bu ya, cerita sedikit dari Bu Silvi ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Bella. Saya ketika ada anak lewat setiap pagi itu kami punya murid yang karena minta jajan. Di setiap pagi itu memang di depan sekolah kami banyak pedagang. Dan itu anak itu pasti rewel. Dan ketika dia ngantar miminya pasti dia pasti rewel. Minta jajan dengan miminya, mungkin uangnya terbatas, di situ banyak mainan. Suatu hari dia
saya duduk, saya tanya kenapa. Ternyata dia tidak kembali pada hari itu. Terus bapaknya bawa uang berapa? Setelah bawa uang rumah itu, terus saya tanya kembali, nah terus berarti itu tidak. Bapaknya bilang tidak. Nah, dengan kejadian itu dia terus tahu kalau dia itu berarti tidak tepat. Selama ini dia nulis itu tidak tepat. Jadi setelah saya ajak berkomunikasi, dia mau minta turun dan tersinggung dengan saya seperti anak malu setelah iya berarti uang saya itu ternyata curang. Setelah itu dia semenjak kejadian itu dia sudah tidak pernah menangis lagi di pagi hari karena minta jajan. Seperti itu ibu pengalaman dari saya. Terima kasih. Iso bukan ini buat kiri Intinya seperti itu ya, intinya sebenarnya kita menanyakan dulu pelan-pelan. Terus tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita ulang lagi kesepakatan kelas apa yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya mungkin Bu Guru di sini sudah pernah melakukan, cuman apa kalimatnya saja yang agak beda sedikit. Mungkin seperti itu ya Bu. Alhamdulillah. Mungkin sebelum saya tutup, karena ini alhamdulillah sudah selesai. Ada yang mau berpendapat mungkin atau mau menambahkan? Kalau bertanya nanti saya bisa dibantu sama Bu Siti, sama Bu Tika mungkin boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Gimana Bu? Tidak? Cukup? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya ibu-ibu ya. Maaf ya jadi pendengar setia saya terusan hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu yang ada di sini dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi generasi yang luar biasa. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.